Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Mutahira dengan NIM 928862060059. Saya biasanya dipanggil Ira atau Nurul. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi tentang tugas perkembangan dan tugas perkembangan remaja serta implikasinya di dalam pendidikan. Nah, saya berharap video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu perkembangan. Seperti yang kita tahu, perkembangan adalah proses perubahan atau peningkatan kemampuan individu dari waktu ke waktu menuju ke arah yang lebih baik dan kompleks. Perkembangan biasanya mencakup beberapa aspek seperti fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, atau spiritual. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui juga apa itu tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan adalah serangkaian tantangan atau pencapaian yang harus dilalui individu pada berbagai tahap kehidupan mereka. Nah, konsep ini sering digunakan dalam psikologi perkembangan dan pendidikan untuk memahami bagaimana individu tumbuh dan berkembang baik secara fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Nah, berikut ada beberapa tugas perkembangan menurut tahap kehidupan. Yang pertama itu ada masa kanak-kanak. Pada masa ini, kita diajari cara berbicara, berjalan, dan berinteraksi dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua itu masa remaja. Nah, pada masa ini, kita meningkatkan kemampuan akademik kita, mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks, dan memahami nilai-nilai moral. Nah, yang ketiga itu masa dewasa. Pada masa ini, kita sudah bisa bertanggung jawab kepada keluarga dan karir kita. Nah, yang terakhir itu masa tua. Pada masa ini, biasanya kita sudah penurunan fisik, seperti pendengaran yang mulai samar-samar, penglihatan yang mulai rabun, dan rambut yang mulai memutih. Nah, adapun tujuan tugas perkembangan. Nah, yang pertama itu sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia tertentu. Nah, yang kedua itu memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Nah, yang ketiga itu menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Nah, adapun jenis-jenis tugas perkembangan. Ada 10 jenis tugas perkembangan. Saya akan menyebutkan satu-satu. Yang pertama itu mencapai suatu hubungan yang baru dan lebih matang antara lawan jenis yang seusia. Yang kedua itu dapat menjalankan peran sosial maskulin dan feminim. Yang ketiga itu menerima keadaan fisik dirinya sendiri dan menggunakan tubuhnya secara lebih efektif. Yang keempat itu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang kelima itu mempersiapkan karir ekonomi. Nah, yang keenam memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh itu mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang kedelapan itu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan. Yang kesembilan itu mencapai dan mengharapkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. Nah, yang terakhir itu memperoleh suatu himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku. Nah, ada juga sumber-sumber tugas perkembangan. Nah, sumber tugas perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama itu kematangan fisik, merujuk pada tahap perkembangan fisik individu yang mencakup pertumbuhan dan perubahan tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, yang kedua itu tuntutan masyarakat kultural, merujuk pada kebutuhan
kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai yang diinginkan oleh sebuah komunitas atau masyarakat berdasarkan budaya mereka. Nah, yang ketiga itu dorongan dan cita-cita individu. Dalam hal ini, dua konsep saling terkait dalam psikologi dan pengembangan pribadi yang mempengaruhi perilaku dan motivasi seseorang. Nah, yang terakhir itu norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah hidup yang bersumber dari Tuhan. Norma agama ini pedoman hidup yang penting bagi setiap pemeluknya. Nah, terakhir itu kita akan membahas tentang implikasi tugas perkembangan remaja terhadap pendidikan. Nah, ada beberapa aspek penting di dalamnya. Yang pertama itu kemandirian. Remaja membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian. Pendidikan harus memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan, baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu identitas diri. Proses pencarian identitas membuat remaja mencari jati diri mereka. Pendidikan harus mendukung eksplorasi minat dan bakat serta memberikan lingkungan yang aman untuk bereksperimen dengan berbagai peran sosial. Nah, yang ketiga itu interaksi sosial. Remaja berfokus pada hubungan sosial. Pendidikan perlu mengintegrasikan kegiatan yang mendorong kerjasama, komunikasi, dan keterampilan sosial dalam kelas. Yang keempat itu pembentukan nilai. Nilai-nilai moral dan etika sedang dibentuk. Pendidikan harus memfasilitasi diskusi tentang nilai-nilai ini, serta mengajarkan tanggung jawab sosial dan empati. Nah, yang terakhir itu persiapan karir. Remaja mulai berpikir tentang masa depan. Kurikulum harus mencakup informasi dan bimbingan karir, membantu mereka memahami pilihan yang ada. Sekian materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.